Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, salam sejahtera bagi kita semua. Kalau saat ini kita boleh ada, Tuhan memberikan kesempatan yang indah bagi kita, di mana kita diizinkan kembali untuk merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Nah, di saat malam yang indah ini, kita bersyukur bahwa Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan bagi kita. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala. Terpujilah nama Allah Bapa di surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini Tuhan, kami berterima kasih di mana kami akan belajar merenungkan kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu itulah yang memberikan kekuatan bagi kami, kekuatan sukacita, dan firman-Mu itulah menjadi pengharapan bagi kami. Urapi kami semua Tuhan, agar firman itu boleh tertanam di hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, dimanapun saudara berada saat ini, mari kita sama-sama membuka kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Mazmur pasal 27 ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, dan terhadap siapakah aku harus gemetar? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, firman ini memberikan satu jaminan kepada kita, bagi setiap orang yang percaya kepadanya, bahwa di saat-saat ini banyak orang ketakutan karena keadaan saat ini pandemi yang terus berjalan. Kita tidak tahu kapan berhentinya, tetapi kita sebagai orang-orang percaya bahwa Tuhan tetap menjadi pelindungan bagi kita. Dan firman Tuhan di sini adalah satu jaminan yang luar biasa bagi kita. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tentang takut adalah merasa gemetar atau ngeri menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana dan yang selalu memberikan ketakutan. Nah, ketakutan adalah salah satu masalah terbesar bagi manusia. Nah, di saat-saat ini banyak sekali orang yang ketakutan. Nah, sebab itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang percaya bahwa firman Tuhan memberikan satu jaminan bahwa Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Ini satu hal yang harus kita pegang. Firman Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan itu adalah terang dan keselamatan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita membuka di dalam Ayub, kita lihat dalam Ayub, Ayub juga memberikan satu penjelasan yang luar biasa bagi kita. Di dalam Ayub pasal yang ketiga, kita akan lihat di sana Ayub pasal 3, bagaimana firman Tuhan memberikan satu penjelasan yang luar biasa bagi kita. Ayat 25 dikatakan demikian. Karena yang ku takutkan itulah yang menimpa aku, dan yang ku cemaskan itulah mendatangi aku. Jadi saudaraku yang kasih, karena sebagian orang percaya yang tidak seharusnya kita mengalami ketakutan, membuat seseorang itu menjadi takut. Karena apa dikatakan? Karena yang kutakutkan itulah menimpa aku. Ketika kita merasakan ketakutan, itu yang akan mendatangkan. Tetapi Ayub menjelaskan, ketakutan membuat seseorang kehilangan apa saudara? Damai sejahtera. Nah, kalau orang kehilangan damai sejahtera, berarti orang itu akan mengalami ketakutan. Bukan damai sejahtera saja saudaraku yang kasih. Ketakutan menjadi penghalang untuk mengalami berkat-berkat Tuhan. Jadi jelas saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bahwa ketakutan itu membuat kita kehilangan damai sejahtera. Ya, ketakutan orang itu juga akan mengalami kehilangan berkat dari Tuhan.
Nah, oleh sebab itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mengapa kita bisa kehilangan damai sejahtera, kita kehilangan berkat-berkat Tuhan? Karena rasa takut terhadap diri orang percaya itu membuktikan bahwa ia meragukan kuasa Tuhan. Artinya apa, saudara? Tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Ayub di dalam Ayub pasal 3 ayat 25 jelas memberikan satu penjelasan yang luar biasa. Dikatakan apa? Ketakutan itulah yang akan menimpa. Dan juga dikatakan apa? Kecemasan itulah yang akan mendatangi kita. Walaupun situasi kondisi saat ini, saudaraku yang kasih, yang tidak menentu, banyak orang merasakan, mengalami kecemasan, ketakutan, ya. Kita sebagai orang percaya, kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup membawa kita pada kemenangan, Allah yang senantiasa memberkati dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita mau melihat kembali di dalam Yesaya 41, saudaraku yang kasih. Yesaya 41, di sana firman Tuhan juga menjelaskan bagaimana firman Tuhan itu memberikan kekuatan kepada kita. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Demikian. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya menjelaskan bahwa dikatakan janganlah takut. Kita tidak boleh takut sebab Allah menyertai kita. Dalam ketakutan apa? Itu yang jadi satu pertanyaan. Seringkali kita percaya tetapi kita masih tetap dibayangi ketakutan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tidak ditaruh di tempat yang paling tinggi, tetapi yang paling tinggi adalah kita. Yesus kita taruh di bawah. Tapi kalau Yesus ada di atas yang paling tinggi, maka Yesus yang akan berkuasa, Yesus akan memberikan kekuatan, Yesus akan menolong kita dalam segala hal. Karena apa? Karena jelas mengatakan janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Yesus menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa. Yesus menunjukkan bahwa Dia sanggup memberikan kekuatan kepada kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan juga Dia akan meneguhkan kita, bahkan akan menolong engkau, menolong kita juga kalau kita mau datang kepada Tuhan. Dan Dia akan memegang tangan kanannya yang luar biasa. Sebab itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pada saat ini saudara dimanapun berada, firman Tuhan menjadi perenungan kita adalah kunci mengalahkan ketakutan. Memang ketakutan itu selalu membayangi dalam setiap langkah kehidupan kita. Ketakutan itu selalu ada di depan kita, tetapi ketakutan itu jangan sampai Yesus meninggalkan dalam hidup kita. Yesus harus tetap menguasai kehidupan kita. Jangan ketakutan yang menguasai hidup kita. Bahwa Yesus menunjukkan Dia adalah Allah yang dahsyat. Di dalam Yesaya 41 ayat 10 dikatakan bahwa Tuhan sangat merindukan. Saya garis bawahi, Tuhan sangat merindukan melepaskan anak-anaknya dari ketakutan. Itu kerinduan Tuhan. Bahkan Ia sendiri yang akan berjanji untuk menyertai kita. Jadi Tuhan rindu supaya anak-anak Tuhan itu tidak dikuasai rasa ketakutan, rasa kecemasan, rasa kebimbangan. Tetapi Tuhan ingin melepaskan ketakutan itu dari anak-anak Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Dia juga akan meneguhkan dalam hidup kita. Dia juga akan menolong, memegang kita, dan memberikan kemenangan bagi kita. Tuhan tetap menyertai kita.
Kalau kita mau melekat di hati Tuhan, kalau kita melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong. Mengapa Tuhan tidak pernah menolong? Karena kita menyelesaikan masalah ketakutan dengan kekuatan kita sendiri. Sebab itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan kita mengandalkan kekuatan kita. Baik itu kedudukan kita, kekayaan kita, kepintaran kita, tetapi mari kita andalkan Tuhan. Karena Tuhan satu-satunya sumber kekuatan kita. Kalau kita mau lihat di dalam Matius, saudara, Matius pasal 28 ayat yang ke 20 dikatakan gini. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yang saya garis bawahi adalah apa, saudaraku, di sini? Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Berarti penyertaan Tuhan itu tidak hanya hari ini, tetapi sampai akhir zaman. Bukan pada 1 jam, 2 jam, atau 1 hari, 2 hari, tidak. Tapi untuk selama-lamanya. Itu adalah janji Tuhan, saudaraku yang kasih. Janji Tuhan adalah iya dan amin. Kita tidak perlu takut di dalam menghadapi situasi kondisi saat ini. Tuhan akan menunjukkan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Asal kita yakin dan percaya, maka disitulah kita akan mengalami satu mukjizat yang luar biasa yang tidak pernah kita pikirkan. Di dalam hidup kita, Tuhan tidak menaruh roh ketakutan, tetapi roh yang selalu memberikan kekuatan. Coba kita lihat ayat yang terakhir, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam 2 Timotius pasal 1. Ya, 2 Timotius pasal 1, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Ya, saudara bisa garis bawahi. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Tetapi apa, saudara? Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ini roh Tuhan. Kalau ada kekacauan, itu bukan roh Tuhan. Tapi roh Tuhan itu memberikan apa, saudara? Kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ini janji Tuhan. Jadi saudaraku yang kasih, dimanapun saudara berada, saya yakin dan percaya bahwa sampai saat ini Tuhan tetap memelihara setiap orang yang percaya, setiap orang yang mengandalkan Tuhan, setiap orang yang selalu melekat hatinya kepada Tuhan. Dan di situ kita akan mengalami mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Sebab itu saudaraku yang kasih, inilah renungan kita pada malam hari ini, menjadi renungan singkat supaya kita merenungkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita tundukkan kepala. Terpujilah namamu Allah Bapa di surga. Saat ini kami boleh belajar kebenaran firman-Mu bagi saudara kami dimanapun saat ini berada, bahwa Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan, tetapi Tuhan memberikan roh yang membangkitkan, yang memberikan kasih. Karena roh Tuhan adalah roh yang memberikan damai sejahtera. Banyak sekali Tuhan kami mengalami hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan, tetapi kami percaya setiap orang yang percaya kepada Engkau, setiap orang yang mengandalkan kepada Engkau, Tuhan selalu memberikan kekuatan. Dan janji-Mu ya dan amin Tuhan, yang tidak pernah Tuhan lupakan, tapi Tuhan tetap menyertai sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu Tuhan, terima kasih pada malam hari ini. Terpujilah namamu Tuhan. Bagi kami berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami ketakutan, kelemahan, imannya yang lemah, sakit Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menjamah, menguatkan, dan nama Tuhan tetap dipuji dan dipermuliakan. Terpujilah namamu Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.